kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Pertama terkait dengan topografi wilayah kami, rata-rata di daerah gunung sehingga dari sisi pengolahan lahan agak rumit. Terhadap kondisi ini kira-kira manajemen pengolahan lahan seperti apa dan jenis tanaman apa yang bisa kami tanam di lahan yang seperti itu. Yang kedua, ini saya mohon maaf kira-kira boleh atau tidak, karena ini mungkin pertanyaan yang sedikit beda dari yang lain terkait dengan bab 1. Kira-kira itu boleh saya lanjutkan atau tidak? Boleh Pak, boleh. Ya, kalau boleh ya saya lanjutkan. Ya, terkait dengan bab 1, kira-kira manajemen produksi atau manajemen pemeliharaannya seperti apa ketika kita misalnya saya menargetkan untuk 1 bulan itu bisa 10 ekor yang bisa terjual. Oke. Ya, jadi kemudian terkait dengan manajemen pakan, manajemen kandang dan sebagainya, mungkin itu yang saya butuh penjelasan dari Pak Bayu. Baik. Dan yang terakhir itu terkait dengan benih lokal, dalam hal ini jagung. Di tempat kami ini juga benih lokal sudah sedikit Berkurang. jarang untuk kita jumpai, sehingga mungkin di kesempatan ini kalau ada ketersediaan benih lokal dalam hal ini jagung Madura, mungkin kami bisa diizinkan untuk membawa pulang 1 atau 2 kilo untuk dijadikan sebagai bibit. Baik. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan. Baik. Begini, untuk Indonesia bagian timur, terutama anggap aja ini bukan di Soe-nya berarti Pak ya, bukan di pegunungan tingginya berarti ya? Atau sudah lewat itu sudah panas atau masih di dinginnya Pak ini? Di panasnya, di Gunung Kapur berarti ya? Baik. Kalau tanahnya jelas Gunung Kapur, Bapak Ibu, air di sana kan jelas betul-betul susah. Jadi kalau topologinya itu pengolahan lahan jelas impossible. Karena tanahnya sudah topologi grafiknya seperti itu. Kalau saran saya Pak, yang pertama, Pak Harto dulu sebenarnya untuk untuk Indonesia bagian timur kan sudah pakai namanya lamtoronisasi ya. Lamtoro itu kan sudah disebar di sana sudah mulai tahun 80-an Pak ya. Itu dalam rangka untuk menyuburkan tanah. Jadi yang dilakukan oleh Pak Harto, zaman Pak Presiden Soeharto itu membuat tanaman lamtoro itu digunakan untuk menyuburkan tanah. Karena daunnya dipakai untuk menyuburkan tanah. Waktu itu gerakannya turinisasi sama lamtoronisasi. Nah, tetapi itu pun kurang efektif. Karena apa? Karena rumputnya kan sudah luar biasa. Nah, kalau tanah sana Pak, saran saya 1. Bapak tetap harus buat kolam, wajib. Nah, ini kehebatannya daerah timur. Sayurnya luar biasa berkelas. Jadi kalau Bapak mau pelihara bab 1, tenang Pak, semua ilmu saya pelajari. Bab 1, bab 2, penutup juga saya pelajari. Bab 1 itu adalah siklus yang paling cepat, soalnya dia kan per 4 bulan dia sudah bisa beranak. Jadi kalau bab 1 itu Bapak Ibu, ternak yang pencernaannya juga hampir mirip dengan manusia. Jadi di pengobatan modern, banyak orang transfer TE, transfer embrio, tapi embrionya bukan embrio lengkap, tapi embrio organ. Jadi pesan hati ditaruh di bab 1, keluarnya hati. Jadi dia adalah ternak yang sampai kalau manusia dicemooh itu kan mirip dengan bab 1 kan gitu kan. Nah itu karena apa? Karena pencernaannya hampir sama dengan manusia. Syarat nomor 1 Pak, makanan harus dimasak. Makanan terbagus cuma ada 3. Nomor 1 adalah singkong, dedak. Karena kita pakai krokot boleh, pakai azola boleh, Bapak silakan pilih. Atau krokot air. Perbandingannya 1, 2 sama. Ini akan membuat pertumbuhan sangat cepat. Kalau Bapak punya planning setiap bulan 10,
berarti induk berapa yang harus pelihara? Minimal 6 induk. Kandang, saya punya kandang Bapak Ibu untuk bab 1 ini sampai saya minta maaf. Saya sampai pernah murid dari Norwegia waktu itu. Dari Norwegia itu sampai minta maaf. Itu pertama kali boleh cium kaki saya. Jadi begini, bab 1 kan kendala bau Pak ya. Kalau kita tidak bisa buat sapi tank di Toba di mana-mana itu jadi problem. Jadi saya minta tolong buat kandangnya begini. Tanah kandang Bapak gali minus 50 cm. Digali. Terus dikasih kayu di sini. Kasih ranting, atasnya kasih sekam atau gergaji kayu. Ini syaratnya tidak boleh dimandikan. Tempat minum taruh di luar. Sudah. Kandang tidak berbau, tidak mengganggu lingkungan. Perpen ini perindukan dengan anaknya. Dan inilah yang akan menjadi trending kandang dunia. Sekarang di Cina juga kembangkan ini. Kandang di Cina Bapak Ibu bangunannya 20 lantai. Jadi apartemen. Ini yang dilakukan. Terus yang jagung besok bisa Om ya, silakan. Ke Pak Bambang kalau tidak salah. Kemarin kita dititipi teman dari Madura. Tapi sebenarnya kalau di Kupang, di daerah NTT, saya lebih senang jagung putih. Masih ada jagung pulut di sana? Masih ada, tapi tetap umur berapa di sana? 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan. Kalau Bapak boleh bawa, nanti kalau jagung Madura kelebihannya cuma 2 bulan. Lebih pendek. Kalau jagung pulut kan 3 bulan. Tapi sebenarnya secara pribadi, saya lebih senang kita itu tanam sesuai dengan kulturnya masing-masing. Begitu. Pak dimasak ya. Ini harus dimasak, harus dipanaskan. Supaya sianidanya keluar dan pencernaannya lebih bagus. FCR-nya jauh lebih bagus. Ya, mungkin saya tambah sedikit. Boleh. Terkait dengan yang YouTube yang sudah sempat saya nonton, itu terkait dengan buah labu. Buah labu. Nah, ya. Kalau di sana bisa labu, dedaknya ganti labu. Labu itu kalau di sana kan enak, betul ya Om ya? Ya, tinggal labu. Ditaruh aja sudah hidup selamanya. Bukan hidup selamanya, hidup dengan banyak sekali. Di sana masih harga 2.000, 3.000? Atau sudah jadi 5.000? Sudah lebih mahal lagi Pak. Oh, alhamdulillah. Ya. Berapa Bu? Labu kuning. Saya ketika di Sumba, di Kupang itu kalau saya beli labu yang sebesar itu cuma 1.000 waktu itu. 1 karung cuma 20.000. Ini kebanyakan orang luar datang dengan beli yang banting harga sehingga begitu. Oh. Kalau labu mahal jangan dipakasikan ke bab 1 Pak. Terkait dengan produknya, kalau misalnya labu terhadap hasil dagingnya lebih banyak kandungan lemak atau kandungan? Kalau labu karena manis berarti kandungan lemaknya tinggi. Kalau Bapak lihat YouTube ada orang Bali yang tanya, kan mesti saya tawari, kepingin daging berkualitas atau lemak tinggi? Kalau lemak tinggi kasih manis. Kalau yang kasih kurang, ini konsepnya. Kalau ini ternak sehat. Asola atau krokot air Pak. Asola atau krokot air. Besok krokot air kalau seandainya tidak ada silakan bawa benih dari sini Bapak Ibu. Bisa, siap. Begini Bapak Ibu, krokot air itu adalah tanaman yang tidak pernah mati walaupun musim kemarau kayak apapun. Walaupun dia hidup di air, tapi bisa juga kering kerontang, dia tetap bisa hidup. Besok silakan ambil, ada banyak di sini. Saya pilih ini krokot Indonesia, ini rumput Indonesia. Sekarang ini rumput aja Bapak Ibu kita ini impor.
Ngeri atau tidak kira-kira? Betul tidak kira-kira? Padahal rumput itu yang tadi konsepnya, semua yang penting yang kita butuhkan itu tumbuhnya mudah dan cepat. Krokotair ini proteinnya luar biasa banyak. Proteinnya luar biasa tinggi. Minimal di angka 17-27%. Minimalnya. Tapi ini tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah diekspos. Peternak-peternak kita senangnya dengan semua yang impor. Nah, padahal rumput ini adalah hama. Bapak Ibu kalau sudah tahu rumputnya pasti komentar, loh ini di tempat saya banyak. Kan cuman belum tahu saja. Besok bisa dilihat Om ya. Kalau belum ketemu ketika saya ngajar, bukan ketika saya ngajar, ketika saya makan, ketika saya duduk, mulai besok kan saya sering duduk di sana, silakan datang. Oke, saya dari sini dulu, mana ibu ya, satu ya. Di sini besok sekali Mas ya, enggak apa-apa ya. Oke, ini ibu dulu, boleh ibu dulu. Ini jam 12 kurang berapa? Oke, siap. Satu atau dua enggak apa-apa. Oh ini Pak. Sebentar, oke. Ya, saya Bu Farida. Ini Pak saya punya, berdiri. Ya, saya punya lokasi Pak ini sekitar 1,3 hektar. Iya. Tadi sudah dibilang bahwa 2 hektar itu mulai dari gudang, kolam dan sebagainya. Saya belum nyambung. Kira-kira prioritas yang harus kita lakukan di lokasi seperti ini supaya bisa berkesinambungan. Jadi apa yang harus dimulai Pak? Tanahnya itu tanah merah. Terus air belum banyak gitu. Hanya sumur bor yang kita buat sekarang. Terus kontur tanahnya itu Pak, dia rendah di tengah. Tadi saya pikirnya mau bikin kolam di tengah. Maksudnya kalau hujan itu banjirnya ke situ semua. Tapi Bapak tadi bilang taruh di tempat yang tinggi. Terus bagaimana menanam jagung kalau keadaan seperti itu air kurang? Baik. Ya Pak, makasih Pak. Baik, begini sebentar saya luruskan lagi. Kolam itu Bapak Ibu begini, kolam itu boleh di bawah kalau tempat itu banjir. Banjir atau tidak tempatnya? Baik. Kalau cuman air mengalir beda dengan banjir ya? Beda-beda. Begini, ada orang kadang-kadang kan ngeluh, Pak tanah saya kalau hujan banjir, gitu ya. Kalau hujan banjir jangan ditanami. Kan sudah tahu banjir. Jadikan kolam sekali. Karena sudah banjir. Jadikan kolam artinya apa? Sekalian didalamkan, dibuang di pinggir jadinya tanggul. Betul atau tidak? Tapi kalau Bapak Ibu buat kolam yang dipakai untuk irigasi, kalau kolamnya di bawah berarti kita butuh pompa. Paham maksud saya nggih? Berarti kalau airnya tujuannya adalah penampung air hujan saja cukup di atas. Nah, tujuannya apa? Itu menampung ketika hujan itu turun. Nah, supaya apa? Ketika kita butuh air di bawah, tinggal ngalirkan. Sehingga kita biayanya murah. Terus yang kedua, lahan luas. Kita Bapak Ibu, tadi saya ulangi, kita boleh luas seberapapun. Tapi goal nomor 1, kita harus punya muter, perputaran. Pertanian, peternakan Bapak Ibu percayalah, itu jurang yang sangat dalam. Masukkan modal berapapun habis. Kita harus stop dulu sampai di mana. Stop itu artinya harus bisa berputar. Jadi seandainya oke, saya komit cuman 1 dulu. Kita fokus 1 orang buat yang bagus untuk operasional. Kalau Ibu ikhlas kehilangan uang untuk gaji orang selama selama persiapan. Sampai dia bisa menghasilkan. Setelah dia bisa menghasilkan ini nomor 1 adalah penghasilan harian. Kalau penghasilan harian itu cuma sepele, cuma sayur.
Waktunya 60 hari finish. Sudah bisa jadi perputaran, asalkan punya market. Nah, saya yakin Ibu sebagai dokter, saya minta tolong, mulai Ibu arahkan tanaman-tanaman yang bisa sebagai obat. Testimoninya terlalu gampang kalau tanaman-tanaman untuk obat. Contoh, tadi ada yang tanya gagal ginjal. Siapa tadi yang tanya gagal ginjal? Tadinya saya suruh tanya besok ya. Gagal ginjal gitu kasusnya. Untuk memperbaiki ginjal yang rusak, sayuran wajib tiap hari cuma satu, labu siam. Labu siam itu walaupun sepele, tapi itu menjadi obat yang luar biasa. Orang yang diabetes yang sudah sampai tanda kutip kaki panas dan sebagainya, sayur terbaiknya labu siam. Terus yang kedua, orang-orang yang paling banyak, pasien Ibu yang paling banyak minta maaf apa Bu? Hipertensi. Hipertensi sudah penyakit kota. Berarti hipertensi buatkan jus untuk hipertensi, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Berarti ini yang sudah di-prepare semuanya. Sehingga apa? Ketika Ibu taruh orang di sana, bisa produksi sesuatu yang Ibu fix bermanfaat dan Ibu akan senang. Karena apa? Ujung-ujungnya bisa nolong orang. Nah, tanahnya enggak usah sekaligus, bertahap. Nah, sambil ada orang di situ, teorinya jadi teori gara-gara. Karena tanah itu sudah diolah, ngerjakannya kadang-kadang kosong, bisa tanam pelihara ayam. Gara-gara ada ayam, sementara dilepas saja bebas. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Setelah ayamnya mulai beranak, berkembang, mulai tanam jagung dan sebagainya sambil persiapan. Lah kalau memang fokusnya untuk tanam ayam, pelihara ayam dan kambing, berarti kita bisa tanam jagung. Nah, ketika sudah jagung, baru berputar semuanya. Tapi langkah nomor 1, tetap penghasilan harian. Nah, Bapak Ibu trik begini. Yang Bapak Ibu jual besok itu bukan sayur, tapi obat. Kayak telur. Telur ini karena ini obat, dia bisa dijual mahal. Ya semahal-mahalnya tetap 3.000, jangan lebih dari itu ya, kasihan yang beli ya. Jadi tujuan kita ibadah. Dan nanti akan ketemu dengan pasar permanen. Bapak Ibu minta maaf, pasien saya adalah permanen. Neneknya pakai produk saya, anaknya pakai produk saya, cucunya pakai produk saya. Saya sering kali ketemu nenek-nenek gitu bilang ke saya, Pak tolong kasih tahu anak saya itu loh, suruh minum obatnya Bapak loh. Saya itu juga bingung, saya aja enggak kepengin jualan kok Ibu nyuruh anaknya gitu. Nah, kenapa kok saya bisa membuat pasien-pasien itu menjadi permanen? Karena saya mengatakan ya di atas iya. Trust yang kita bangun, kepercayaan yang kita bangun. Dan di pertanian organik ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bangun adalah kepercayaan. Kita tidak jual sayur, kita jual diri kita. Karena apa? Beli di supermarket, bisa tidak kita berkata itu organik? Walaupun sertifikatnya sudah organik. Belum tentu. Karena kita tidak tahu yang buat, tetapi ketika kita buat sendiri, orang tahu siapa kita tunjukkan prosesnya. Orang tanpa stiker organik pun, orang akan berkata ini sehat. Ini yang saya lakukan. Saya juga melayani supermarket Bapak Ibu, sayur-sayur kita masuk ke supermarket. Mereka tidak pernah satu pun bertanya sertifikat organik. Yang saya tunjukkan, ini yang saya kerjakan, ini prosesnya, ini hasilnya. Karena apa? Barang tidak pernah menipu. Rasa tidak pernah menipu.